Halo guys, masih bertemu saya di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi cerita ya tentang pengalaman saya di dunia trading dan juga membahas tentang soal afiliator trading ya. Nah, bertepatan pada 2 bulan sebelum hari ini itu saya ikut trading ya guys ya. Karena diajak teman saya, dan teman saya itu pengalaman juga, dan dia sudah menjalankan 2 minggu sebelum aku daftar di trading. Jadi sudah ada pengalaman. Dia ceritanya sih manis karena mungkin pas pada waktu itu lagi naik-naiknya sih. Dan trading sendiri itu kan ada 2 macam nih. Ada trading yang kita beli saham tapi tidak ditentukan oleh waktu. Ada juga yang kita jual beli sahamnya itu ditentukan oleh waktu. Jadi istilahnya fixed time ya, fixed time, trading fixed time itu. Nah, awal sih aku ngerasa ya untung-untung aja dan lebih banyak profitnya ya. Setelah sekian hari itu malah justru saya sebaliknya. Jadi mungkin awal itu kita itu diberikan keenakan atau diberikan kebahagiaan dulu oleh perusahaan. Nah, untuk hari berikutnya itu kita akan kalah guys, dan dengan kekalahan itu kita itu tidak akan ngerasa itu tidak terima gitu loh guys, tidak terima dan nafsu untuk untuk mendeposit lagi dan begitu terus. Jadi seolah-olah itu dia itu pintar, bisa memancing emosi kita, bisa memancing untuk kita buat deposit terus gitu ya, hingga aku menghabiskan uang jutaan rupiah ya guys ya. Nah, untuk terakhir kalinya kalah itu ya mungkin saya deposit $50 ya. Ada video sebelumnya ini di channel saya ya, kalian bisa lihat. Itu terakhir itu saya kalau emang menang ya udah saya berhenti, kalau saya kalah ya saya berhenti juga. Jadi ya itu buat terakhir kalinya, dan saya udah stop mulai sekarang karena saya sudah tahu sisi gelap dunia trading. Nah, untuk trading sendiri itu kan yang mau untung cepat itu ada namanya istilah fixed time itu. Jadi kita bisa dapat profit dalam hanya waktu 1 menit. Misal kita jual atau beli saham di perusahaan Amazon misalnya, kita beli saham di perusahaan Amazon. Setelah itu dalam waktu 1 menit itu kita kan nggak tahu ini sahamnya bakal naik atau turun. Itu kan kita naruh candlesticknya itu di misal naik ya. Nah, itu pas dalam waktu 1 menit pas itu candlesticknya naik dari posisi awal, itu kita akan mendapatkan profit. Tapi jika candlesticknya turun di titik awal kalian naruh, itu akan mengalami loss. Nah, kita akan bicara selanjutnya ya soal afiliator. Jadi untuk afiliator sendiri itu mempunyai tujuan, mempunyai misi ya, yaitu membawa orang-orang ke dalam dunia yang salah, membawa orang-orang ke dalam dunia yang gelap, membawa orang-orang ke dalam dunia yang sesat ya. Jadi kalau dibilang itu afiliator itu sebenarnya itu orang yang jahat dan orang yang tega ya. Karena sebenarnya trading itu istilahnya itu seperti judi gitu loh guys. Karena kan kita kan menaruh uang ya di situ ya. Kita nggak tahu dalam waktu 1 menit ini kita untung atau rugi gitu. Jadi lucky spin lah istilahnya, itu bonda bandi. Misal kita untung ya untung, misal kita ya rugi gitu aja guys. Nah, untuk afiliator sendiri itu kita mempromosikan sebuah aplikasi dan kita akan mendapatkan komisi-komisi tertentu ya, beragam
juga komisi yang ditawarkan kepada kita. Tapi ini biasanya terjadi, dan biasanya untuk proses penerimaannya itu jika kita merupakan public figure dan juga artis atau selebgram juga bisa yang followernya banyak-banyak. Karena mungkin kalau kita cuman orang biasa sih nggak seberapa ngefek ya, karena ya kita kan niatnya itu emang mencari orang, marketing kita itu sebenarnya. Jadi kita mencari orang untuk download aplikasi tersebut, nanti kita akan dapat uangnya dari sana. Nah, uang yang kita dapatkan itu merupakan bukan dari uang komisi atau uang kompensasi atau uang sebagainya ya, atau uang tips atau uang apa gitu, bukan. Tapi kita dapat dari uang loss pelanggan, itu yang kita dapatkan ya. Dari situ kita sudah paham ya afiliator itu gimana. Jadi semua orang ya, bukan semua orang yang trading itu uangnya yang loss itu masuk ke kantong mereka sebagai afiliator. Untuk komisinya sendiri itu kan beragam ya, ada yang 80% ke perusahaan, 20% ke kita, ada juga yang 5% ke kita, 95% ke perusahaan, ada juga yang 70% ke kita, 30% ke perusahaan. Makanya orang public figure dan orang selebgram atau artis itu pada berbondong-bondong untuk menjadi afiliator ini guys. Ada sebuah channel yang menjelaskan itu pendapatan afiliator sendiri tiap harinya itu bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta guys. Jika semakin banyak orang yang loss itu, maka semakin banyak pula orang yang menerima, maka semakin banyak pula afiliator menerima uangnya guys. Jadi tujuan afiliator itu ya emang mencari orang supaya dimasukkan di masuk ke trading. Nah itu kan nanti ada skemanya ya. Jika nanti dilihat secara sistem itu ada skemanya. Jadi ini afiliator, ini nanti pengikutnya. Misal pengikutnya 10.000. Nah 10.000 dari orang-orang tersebut ini jumlah uang lossnya ini nanti misal 1 miliar gitu ya. Nanti tergantung persenannya ya, ada yang 70-30 itu ya afiliator sendiri bisa dapatkan 70% dari semua hasil loss orang-orang yang di bawah gitu loh guys. Makanya orang public figure dan orang yang terkenal misal artis atau selebgram itu pada mengambil kesempatan untuk hal ini. Tapi sebenarnya itu kalau dikoreksi lagi, itu kerjaan kayak gitu itu nggak tahu sih hukumnya apa ya, tapi ya kasihan juga sih yang orang-orang yang ditipu atau orang-orang yang merasa dirugikan ya. Karena ya kayaknya itu trading itu kayak gimana ya, ada permainan sendiri ya, ada permainan untuk tapi candlesticknya sih enggak kayaknya. Soalnya saya pernah coba itu sama teman saya itu ya, sama-sama investasi di Facebook misalnya atau Polygon atau apa, itu ya candlesticknya itu sama teman saya itu sama. Cuman nggak tahu untuk permainan ini untuk sistem waktunya ya. Misal kita naruh ini untuk waktu 1 menitnya, itu kita itu kayak, tapi nggak tahu ya kenapa saya itu ngerasa itu kayak banyak lossnya daripada profitnya. Padahal itu saya sudah pakai metode-metode apapun, dan saya juga itu sudah pakai cara-cara yang umumnya, cara-cara yang handal buat trading itu sudah saya pakai.
Ya mungkin awalnya sih banyak profitnya ya, tapi lama kelamaan itu semakin lama itu maka semakin banyak lossnya. Dan untuk saya sendiri itu antara loss sama profit itu untuk hari ini ya, untuk hari ini itu banyak lossnya. Jadi ya miris juga, sedih juga. Akhirnya saya stop, cukup sampai di sini saja saya trading, karena ya sudah tahu untuk permainannya ya, sudah tahu untuk cara mainnya. Gimana ya, kasihan orang-orang yang ditipu, orang-orang yang dirugikan itu kasihan. Sebenarnya sih bukan salah afiliator juga sih, salah kita juga kan. Kenapa kita pas pada waktu loss itu kita diteruskan untuk berdeposit. Tapi ya emang untuk kerjanya afiliator itu membuat panas kita gitu. Tujuan tradingnya itu untuk membuat panas kita supaya kita bisa deposit terus-terusan gitu kan. Ya, untuk pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada yang mau ditanyakan, apabila ada yang mau diceritakan atau sependapat dengan saya, bisa tulis di kolom komentar ya, atau DM email juga bisa, DM Instagram juga bisa. Ada Instagram saya di deskripsi. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.